Kamu yang terpilih. Dengarkan baik-baik suara ini, karena bukan kebetulan telingamu menemukan kata-kata yang sedang menyentuh dinding jiwamu sekarang. Bukan sekadar rangkaian kalimat indah yang lewat begitu saja. Ini adalah panggilan halus, namun tegas dari sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada segala ketakutanmu. Sesuatu yang sudah lama mengawasi langkahmu, luka-lukamu, pilihan-pilihanmu, dan seluruh cara kamu bertahan selama ini, ketika tidak ada seorang pun yang benar-benar melihatmu apa adanya. Mereka mengira kamu hanya jiwa lembut yang mudah dibentuk, makhluk penuh senyum yang tidak pernah melawan, sosok yang akan mengalah meski diinjak berkali-kali. Mereka menunggumu jatuh, menunggumu runtuh, menunggumu terseret arus mereka, tanpa mereka sadari yang sedang mereka hadapi bukan sekadar hati baik yang polos, melainkan malaikat bumi yang diam-diam mengasah penglihatannya, yang cintanya begitu dalam, namun matanya tidak lagi buta. Kau lebih menakutkan daripada iblis bagi mereka yang hidup dari kebohongan dan manipulasi, lebih mengerikan daripada segala sosok kegelapan yang mereka pakai untuk menakuti orang lain. Karena tidak ada yang lebih membuat gentar daripada hati yang mampu mencintai dengan liar, namun tetap sanggup melihat dengan jernih. Hati yang sanggup memeluk, tetapi tidak bisa dibohongi. Hati yang sanggup memaafkan, tetapi tidak bisa dipermainkan. Mereka menunggu malaikat bumi yang hanya tersenyum dan mengiyakan, yang rela disalahkan walau tidak salah, yang rela diam walau disakiti. Tetapi mereka tidak pernah menghitung satu hal, bahwa setiap jiwa terpilih yang benar datang membawa cahaya, juga datang membawa pedang yang tak terlihat, pedang yang tidak diayunkan lewat amarah, melainkan lewat batas, lewat keheningan, lewat keputusan untuk tidak lagi mengizinkan siapapun menodai keheningan batinnya. Kamu yang selama ini dianggap terlalu baik, terlalu lembut, terlalu mudah disisihkan, sesungguhnya adalah ketakutan terbesar bagi mereka yang bermain di balik topeng. Karena kamu tidak berteriak, tetapi kamu melihat. Kamu tidak membalas, tetapi kamu mengerti. Kamu tidak mencari perang, tetapi kamu tidak lagi mengizinkan perang yang sama diulang dalam hidupmu berkali-kali. Mereka menatap wajahmu yang tenang dan menyangka itu kelemahan. Mereka memandang kesabaranmu dan menilainya sebagai ketidakberdayaan. Tetapi sesungguhnya kamu diam, bukan karena tidak bisa melawan. Kamu diam karena kamu memilih tidak menurunkan dirimu ke pola yang sama. Kamu diam karena kamu sedang menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu jiwamu sendiri. Lama sekali kamu membiarkan orang-orang masuk ke dalam ruang batinmu tanpa kunci, tanpa izin, tanpa tanggung jawab. Kamu membiarkan mereka duduk, berisik, mencoret dinding hatimu dengan kata-kata yang melukai, memadamkan cahayamu pelan-pelan, sampai suatu hari, entah lewat satu kejadian besar atau serangkaian luka kecil yang menumpuk, kamu mengerti satu kebenaran yang tidak bisa lagi kamu abaikan. Hati yang paling lembut membutuhkan pagar yang paling tegas. Dan di titik itulah, malaikat bumi di dalam dirimu mulai bangkit, bukan dengan bentakan, bukan dengan sumpah serapah, melainkan dengan keputusan yang tidak bisa digoyahkan. Keputusan untuk mengatakan cukup, untuk mengatakan tidak, untuk menutup pintu yang sudah terlalu lama dibiarkan terbuka bagi orang-orang yang hanya datang membawa bayangan. Mereka terkejut ketika pertama kali melihatmu berdiri tegak di hadapan mereka, bukan dengan mata penuh amarah, tetapi dengan sorot yang tenang dan tak tertawar, sorot yang berkata tanpa suara, "Aku melihatmu, aku paham permainanmu, dan aku tidak ikut lagi." Wajahmu mungkin tetap lembut, suaramu mungkin tetap pelan, tetapi ada sesuatu dalam energimu yang berubah, sesuatu yang membuat mereka gelisah. Seakan sekelilingmu kini dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mereka tidak bisa sentuh apalagi kendalikan. Kamu adalah paradoks yang tidak sanggup mereka cerna. Kamu bisa memeluk, tetapi kamu juga bisa pergi. Kamu bisa mengerti, tetapi kamu juga bisa membatasi. Kamu bisa mencintai sepenuh hati, tetapi kamu juga bisa memilih untuk tidak lagi memberi seujung napas pun kepada mereka yang menodai kebaikanmu. Dan di sanalah letak rasa takut terbesar mereka, karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi jiwa yang penuh manipulasi selain seseorang yang tidak lagi bisa digerakkan oleh rasa bersalah palsu. Jiwa terpilih
Kamu harus memahami sesuatu yang mungkin tidak pernah dijelaskan dengan jujur kepadamu. Kebaikanmu bukan tugasmu untuk dibagi rata ke semua orang. Hatimu bukan tempat umum yang bisa diinjak masuk siapa saja yang datang dengan wajah manis. Dan energimu bukan sumber daya gratis bagi mereka yang tidak pernah berniat tumbuh. Kamu bukan pelayan tanpa hak. Kamu bukan tempat sampah bagi emosi orang lain. Kamu bukan pengganti bagi kesadaran yang mereka tolak untuk bangun dalam diri mereka sendiri. Kebaikanmu adalah anugerah. Tetapi anugerah tanpa batas menjadi kutukan bagi dirimu sendiri. Dan semesta tidak pernah bermaksud menjadikanmu korban atas kasihmu sendiri. Kamu diminta untuk menyadari bahwa cinta yang paling suci pun harus berjalan berdampingan dengan kesadaran diri. Bahwa empati yang paling dalam pun harus dipagari kehormatan batin. Bahwa kelembutan yang paling halus pun berhak berdiri di bawah langit yang melindunginya. Itu sebabnya ketika batasmu akhirnya muncul, dunia kecil di sekitarmu berguncang. Orang-orang yang dulu terbiasa melihatmu mengangguk, kini melihatmu berdiri. Orang-orang yang dulu senang menekanmu, kini melihatmu mengangkat wajah. Dan bagi banyak dari mereka, perubahan itu lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Karena mereka baru menyadari bahwa selama ini, kekuatan terbesar yang menopang mereka bukanlah mereka sendiri, melainkan dirimu yang terus mengalah. Ketika malaikat bumi memutuskan untuk tidak lagi menjadi tempat pelarian yang bisa dipakai sesuka hati, ketika kamu memutus untuk tidak lagi menjadi obat sementara bagi luka orang lain yang tidak pernah mau diobati dari akar, ketika kamu memilih untuk menutup pintu yang sudah terlalu lama dibuka tanpa kesadaran, di sanalah mereka mulai melihat wajah lain dari dirimu, wajah yang selama ini tersembunyi di balik sabar dan ramahmu, wajah penjaga. Kamu bukan hanya penyembuh, kamu juga penjaga gerbang, penjaga nilai, penjaga kebenaran batinmu sendiri. Dan penjaga ini tidak bisa dibujuk dengan air mata pura-pura, tidak bisa digoyahkan dengan janji manis yang tidak tulus, tidak bisa diluluhkan dengan pujian yang datang dari mulut yang sama yang dulu merendahkanmu. Penjaga ini berdiri di antara hatimu dan dunia, memastikan bahwa yang masuk ke dalam hanya yang selaras, hanya yang menghormati, hanya yang benar-benar mengerti bahwa kehadiranmu adalah kehormatan, bukan hak. Mereka mengira kamu akan selalu memaafkan, lalu kembali seperti semula. Mereka mengira kamu akan selalu membuka rumah batinmu setelah badai lewat. Tetapi kini, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada penolakan kasar, yaitu keheninganmu, jarakmu, langkahmu yang menjauh tanpa drama, tanpa penjelasan panjang, tanpa kebutuhan untuk membuktikan bahwa kamu benar dan mereka salah. Kamu pergi dengan tenang, dan ketenangan itulah yang membuat mereka gentar. Iblis paling gelap selalu gemetar di hadapan jiwa yang berhasil berdamai dengan dirinya sendiri, karena tidak ada celah untuk ditusuki rasa bersalah. Tidak ada luka yang bisa lagi dipelintir menjadi rantai untuk menahanmu. Kamu telah menyentuh titik di mana hatimu berkata, "Aku telah belajar, aku telah cukup terluka, aku kini menjaga diriku sendiri." Dan ketika kamu mencapai titik itu, segala bentuk kegelapan, baik yang datang dari luar maupun yang selama ini bersemayam di dalam, mulai kehilangan taringnya. Jiwa terpilih, kamu harus mengerti bahwa ketajaman batinmu bukan kebetulan, cara pandangmu yang mampu melihat di balik senyum orang. Orang bukanlah paranoia, melainkan anugerah penglihatan yang diasah oleh pengalaman. Kamu adalah saksi dari banyak sekali pola yang berulang, janji yang diingkari, kata-kata yang tidak sejalan dengan tindakan. Dan tanpa kamu sadari, semua itu melatih matamu untuk membaca energi, bukan hanya mendengar ucapan. Ketika seseorang hadir dengan aura yang tidak selaras, kamu merasakannya sebelum mereka bicara. Ketika seseorang datang dengan niat yang disembunyikan di balik kebaikan semu, tubuhmu memberi tanda lewat rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ketika seseorang mencoba mempermainkanmu, batinmu bergetar halus seolah berkata, "Ada sesuatu yang janggal, jangan abaikan." Itulah penglihatan malaikat bumi, penglihatan yang sering kamu paksakan untuk diam demi menjaga kedamaian palsu. Berapa kali kamu mengkhianati intuisi sendiri demi memberi peluang pada orang yang menolak jujur sejak awal? Berapa kali kamu memadamkan suara batinmu sendiri demi menjaga hubungan yang pada akhirnya hanya melukai? Berapa kali kamu menutup mata terhadap tanda-tanda kecil yang jelas, hanya karena kamu takut kehilangan, takut sendiri, atau takut disebut terlalu sensitif?
padahal justru kepekaanmu itulah yang menjadi pelindung yang paling setia. Kini, semesta menuntunmu kembali kepada dirimu sendiri, mengembalikan kehormatan pada suara lembut di dalam dadamu yang selama ini kamu abaikan, mengajakmu untuk percaya lagi pada getaran halus itu, pada rasa yang muncul sebelum logika sempat bernegosiasi, dan mengatakan, "Lihat, kamu bukan gila, kamu bukan berlebihan, kamu hanya terlalu sering dipaksa meragukan kebenaran yang kamu rasakan oleh manusia yang takut ketahuan. Dan karena itu, kehadiranmu menjadi ancaman bagi mereka yang hidup dari topeng. Kamu tidak perlu membongkar mereka dengan kata-kata keras. Cukup dengan tetap menjadi dirimu apa adanya. Cukup dengan tidak ikut dalam permainan mereka. Cukup dengan tidak pura-pura tertawa ketika ada yang salah. Cukup dengan diam di sudut ruangan sambil menatap dengan mata yang telah melihat terlalu banyak, dan mereka mulai gelisah, mulai gagap, mulai defensif tanpa kamu melakukan apa-apa. Itulah mengapa kamu lebih menakutkan daripada iblis bagi mereka, karena iblis bergantung pada kebohongan yang belum disadari, sedangkan kamu datang sebagai cermin yang memantulkan apa adanya, cermin yang tidak bisa disuap dengan sanjungan, yang tidak bisa dibutakan oleh ketakutan, yang tidak bisa diatur oleh drama. Kehadiranmu sendirian sudah cukup untuk membuat mereka merasa terancam, karena di depanmu, semua kepura-puraan mereka terasa kerdil dan rapuh. Jiwa terpilih, di dalam ragamu yang terlihat biasa, ada keheningan yang tidak dapat dibeli, keheningan yang lahir dari malam-malam panjang penuh tangis yang tidak didengar siapa-siapa, dari hari-hari di mana kamu tetap tersenyum meski hatimu hampir runtuh, dari momen-momen di mana kamu memilih memahami daripada membenci, memilih melepaskan daripada membalas, memilih tumbuh daripada terjebak. Semua itu membentuk lapisan batinmu satu persatu sampai engkau menjadi seperti sekarang, tampak tenang tetapi dalamnya tak terukur. Keheningan itu adalah senjatamu ketika dunia mencoba memprovokasimu, ketika lidah-lidah yang lelah mencari sensasi berusaha menusukmu dengan fitnah, ketika orang-orang yang takut pada cahayamu mencoba menarikmu masuk ke dalam lingkaran konflik. Kamu tidak menggigit umpan itu. Kamu tidak menggulung dirimu ke dalam badai yang bukan milikmu. Kamu tidak membiarkan dirimu ditarik turun ke medan perang yang penuh ego. Kamu memilih diam, dan dalam diam itulah kekuatanmu memancar paling terang. Mereka yang terbiasa mengendalikan orang lewat drama tidak tahu harus berbuat apa ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak mudah dipancing. Mereka melempar kata-kata tajam. Kamu menjawab dengan tenang. Mereka mencoba menjatuhkanmu di depan orang lain. Kamu menjawab dengan ketidakhadiran. Mereka merajut skenario untuk membuatmu tampak buruk. Kamu menjawab dengan terus berjalan, dan lama-kelamaan segala hiruk-pikuk yang mereka buat runtuh di hadapan keteguhanmu yang tidak bergeming. Ketenanganmu tidak berarti kamu tidak merasa. Kamu tetap manusia yang bisa terluka, tetapi kamu telah memilih untuk tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk menghancurkan dirimu sendiri. Kamu merasakan sakit, ya, tetapi kamu membiarkan rasa sakit itu mengajarimu, bukan memperbudakmu, dan itulah yang membuatmu tidak lagi mudah dipermainkan. Kamu tidak bergantung pada kekacauan untuk merasa hidup. Kamu tidak membutuhkan konflik untuk merasa berarti. Kamu tidak mencari bahan gosip untuk merasa terhubung. Kamu menemukan hidupmu dalam kedalaman batin, bukan di permukaan keramaian. Itu menakutkan bagi banyak orang, karena di hadapanmu, mereka tidak punya tombol untuk ditekan. Mereka tidak punya cara instan untuk membuatmu bereaksi sesuai skenario mereka. Kamu adalah wilayah yang tidak bisa mereka kuasai. Dan manusia selalu takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Terlebih ketika sesuatu itu berbentuk hati yang penuh kasih, namun tidak bisa dibeli. Jiwa terpilih, betapa sering kamu diremehkan karena kelembutanmu, dianggap tidak punya cakar karena kamu memilih merangkul, dianggap mudah dijatuhkan karena kamu memilih memaafkan. Tetapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa semua luka yang pernah kamu alami telah menempa rohmu menjadi sesuatu yang jauh lebih keras daripada batu yang pernah mereka lemparkan. Setiap pengkhianatan yang kamu telan tanpa membalas berubah menjadi lapisan kekuatan batin. Setiap air mata yang jatuh diam-diam menjadi sungai keheningan yang menguatkanmu dari dalam. Saat mereka mengira mereka sedang mematahkanmu,
Sesungguhnya mereka hanya sedang memperkuat akar yang tidak mereka lihat saat mereka mengira mereka sedang mencabut sayapmu. Sesungguhnya mereka sedang mengajarkanmu seni terbang tanpa terlihat saat mereka mengira mereka sedang memadamkan cahayamu. Sesungguhnya mereka sedang memaksa cahaya itu mencari sumbernya sendiri, bukan lagi bergantung pada pengakuan siapapun. Kamu pernah runtuh, iya. Kamu pernah ingin menyerah, iya. Kamu pernah mempertanyakan apakah kebaikanmu ada gunanya? Iya, tetapi kamu tidak berhenti di sana. Kamu berjalan sambil gemetar, kamu maju sambil menangis. Kamu memilih bangkit sementara sebagian orang memilih tenggelam di bawah alasan, dan di sanalah, tanpa kamu sadari, ruhmu menjadi sesuatu yang tidak mudah lagi dipatahkan. Mereka mencoba menekanmu lagi, dan lagi, dan lagi. Namun bukannya hancur, kamu justru menjadi versi dirimu yang semakin menyadari nilai dirinya. Kini, ketika kamu berdiri bukan sekadar atas nama dirimu sendiri. Kamu berdiri atas nama semua versi dirimu di masa lalu yang pernah dipaksa diam. Kamu berdiri atas nama semua luka yang dulu kamu telan sendirian. Kamu berdiri atas nama semua air mata yang dulu jatuh tanpa saksi. Dan ketika energi itu bersatu dalam keputusanmu untuk tidak lagi mengizinkan hal yang sama terulang, getaran yang terpancar darimu menjadi sesuatu yang membuat gentar siapapun yang mencoba memainkan permainan lama. Kejujuranmu adalah api, jiwa terpilih, bukan api yang meluluh lantakkan tanpa arah, tetapi api yang membakar tirai-tirai kepura-puraan yang menutup mata banyak orang. Kamu tidak pandai berpura-pura, kamu tidak nyaman hidup dalam sandiwara sosial yang penuh basa-basi tanpa makna. Kamu tidak sanggup tersenyum lebar sambil menusuk dari belakang, dan karena itu, kehadiranmu selalu terasa terlalu intens bagi mereka yang terbiasa hidup di permukaan. Ketika kamu bicara, meski pelan, kata-katamu membawa getaran yang sulit diabaikan karena ia keluar dari pengalaman, bukan teori, dari luka yang telah disembuhkan, bukan dari hafalan, dari perjalanan batin yang panjang, bukan dari topeng yang baru dipakai kemarin. Kamu mungkin tidak banyak berbicara, tetapi ketika kamu memilih untuk bersuara, kebenaran yang kamu lontarkan tidak bisa dengan mudah diredam oleh pembelaan diri kosong. Ia menancap, ia menghantam, ia memaksa orang untuk bercermin. Bagi jiwa yang masih ingin terus bersembunyi di balik ilusi, kata-katamu adalah ancaman. Bukan karena kamu ingin mengancam, tetapi karena mereka takut pada cermin yang kamu bawa. Mereka takut melihat motif mereka sendiri, takut menyadari peran mereka dalam drama yang mereka ciptakan, takut mengakui bahwa sebagian besar rasa sakit yang mereka sebarkan adalah cara mereka lari dari rasa sakit di dalam diri mereka sendiri. Dan kamu, dengan kehadiranmu yang jujur, meruntuhkan semua alasan itu. Namun, yang membuatmu semakin menakutkan bagi mereka bukan hanya kejujuranmu, melainkan cara kamu tetap mampu memaafkan tanpa membuka kembali pintu yang sama. Kamu tidak menyimpan dendam sebagai beban. Kamu melepaskannya, tetapi kamu tidak kembali ke pelukan yang sama yang dulu mendorongmu ke tepi jurang. Kamu menaruh batu terakhir di atas makam sebuah hubungan, lalu berjalan pergi, bukan dengan kebencian, melainkan dengan doa agar semua yang perlu belajar dengan cara mereka sendiri, tanpa lagi memakai nyawamu sebagai alat latihan. Mereka bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa memaafkan tanpa melupakan pelajaran? Bagaimana mungkin seseorang bisa tersenyum ketika bertemu di jalan, tetapi tidak lagi mengizinkan kedekatan seperti dulu? Bagaimana mungkin seseorang bisa mendoakan kebaikan dari jauh sambil tetap menjaga jarak yang tegas di antara, tetapi kamu memahaminya karena kamu telah belajar bahwa memaafkan bukan berarti memberimu izin untuk disakiti dengan cara yang sama. Memaafkan adalah membebaskan hatimu, bukan mengembalikan posisi orang yang pernah menusukmu ke tempat yang sama. Inilah cinta tanpa kebodohan, kasih tanpa pengabaian terhadap diri sendiri. Ini adalah cinta malaikat bumi yang tidak lagi menukar kedamaian batin dengan persetujuan orang lain, yang tidak lagi menukar jati diri dengan rasa aman, sementara yang diberikan oleh kehadiran orang yang seharusnya sudah lama pergi. Ini adalah cinta yang bijak, cinta yang telah belajar berkata, "Aku peduli, tetapi aku juga menjaga diriku sendiri." Dan di tengah semua itu, energimu tanpa kamu rencanakan mulai mengubah suasana dimanapun kamu berada.
kamu datang ke sebuah ruangan dan entah bagaimana atmosfernya berubah, ada yang merasa tenang di dekatmu, ada yang merasa gelisah, padahal kamu hanya duduk, padahal kamu hanya diam, padahal kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Yang berubah bukan kamu, yang terpapar adalah mereka. Mereka yang hidup dengan niat yang jernih merasa seakan menemukan rumah dalam kehadiranmu. Mereka merasa dilihat, tidak dihakimi. Mereka merasa aman untuk melepaskan topeng mereka. Tetapi mereka yang datang dengan agenda tersembunyi merasa seakan ada sesuatu dalam dirimu yang membaca mereka. Meski kamu tidak mengatakan apa-apa, mereka merasa tak nyaman, seakan ada cahaya yang mengikuti gerak mereka, menyorot niat-niat kecil yang biasanya tersembunyi di kegelapan. Kamu tidak melakukan ritual khusus apapun, kamu tidak berusaha mengendalikan siapapun. Kamu hanya menjadi pusat gravitasi kecil bagi energi yang lebih jujur, dan hal itu sendiri sudah cukup membuat mereka yang berkuasa lewat manipulasi merasa kecewa, karena pola yang biasa mereka pakai tiba-tiba tidak mempan. Rayuan mereka terdengar kosong, tekanan mereka terasa sia-sia, drama mereka tidak lagi menyedot perhatian yang sama, karena kamu tidak lagi bergerak mengikuti ritme mereka. Kamu berjalan dengan irama batinmu sendiri. Kamu tidak bergantung pada pengakuan mereka, tidak takut dicabut dari lingkaran mereka, tidak gemetar ketika kehilangan tempat di meja mereka, karena jauh di dalam, kamu sudah memiliki meja sendiri, ruang sendiri, jalan sendiri. Kamu tidak lagi memohon untuk duduk di kursi yang mereka sediakan, karena kamu telah mengerti bahwa harga diri tidak pernah bisa ditawar oleh undangan masuk atau ancaman diusir. Kamu hanya menunduk pelan, mengucap terima kasih atas pelajaran, dan pergi. Disitulah ketakutan terbesar mereka, ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak punya apapun yang bisa dipakai untuk mengikatmu. Mereka tidak bisa mengikatmu dengan janji posisi, karena kamu tidak mengejar posisi. Mereka tidak bisa mengikatmu dengan janji perhatian, karena kamu telah belajar memberi perhatian pada dirimu sendiri. Mereka tidak bisa mengikatmu dengan ancaman kesepian, karena kamu telah berdamai dengan kehadiran dirimu sendiri. Dan ketika seseorang sudah tidak bisa lagi diperas lewat ketakutan, ia menjadi makhluk yang tidak lagi dapat diperbudak. Jiwa terpilih, kamu mungkin merasa sendirian dalam perjalanan ini. Kamu mungkin pernah merasa bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti kedalaman batinmu, bahwa tidak ada yang memahami mengapa kamu harus sewaspada itu terhadap energimu, mengapa kamu begitu selektif membuka pintu, mengapa kamu lebih memilih lingkaran kecil yang jujur daripada kerumunan yang ramai namun palsu. Tetapi percayalah, kesendirianmu bukan hukuman. Itu adalah ruang inisiasi, ruang di mana mata batinmu diasah, ruang di mana kamu diajarkan untuk bergantung pada cahaya yang tidak pernah padam di dalam dirimu sendiri. Di ruang itu, kamu belajar untuk duduk dengan dirimu apa adanya, melihat semua bagian dirimu yang dulu kamu tolak, memeluk sisi lembutmu yang sering direndahkan orang, mengakui sisi marahmu yang selama ini kamu tekan, menatap bagian dirimu yang takut, iri, cemburu, kecewa, dan bukannya mengusir mereka, kamu mengajak mereka duduk. Kamu mendengarkan, kamu mengurai asalnya, dan perlahan, semua bagian yang terpecah di dalam dirimu mulai pulang ke satu titik pusat, yaitu kesadaran bahwa kamu layak dicintai oleh dirimu sendiri. Dari titik pusat itu, kamu mulai memahami bahwa menjadi malaikat bumi bukan berarti tidak pernah terluka, bukan berarti selalu tenang, bukan berarti selalu sempurna, melainkan berani terus kembali pada niat untuk menyembuhkan, berani terus kembali pada pilihan untuk tidak membalas kegelapan dengan kegelapan yang sama, berani terus menjaga cahaya meski tanganmu gemetar, dan berani mengakui bahwa kamu juga manusia yang sesekali goyah, tetapi tidak menyerahkan kendali kepada goyahan itu. Kamu adalah paradoks hidup, lembut namun tegas, penuh kasih namun tidak bisa dibodohi, mudah tersentuh namun sulit digoyahkan, mudah memahami namun sulit diperalat. Dan bagi jiwa-jiwa yang belum siap menghadapi versi diri mereka yang paling jujur, kamu adalah ancaman, lebih menakutkan daripada segala sosok gelap yang pernah mereka gunakan untuk menakuti orang lain.
karena kehadiranmu memaksa mereka melihat bahwa ketakutan terbesar mereka bukan sesuatu di luar sana, melainkan bagian diri mereka sendiri yang selama ini mereka tolak. Jiwa terpilih, dengar ini baik-baik, karena kata-kata ini bukan sekadar rangkaian suara, melainkan cermin yang sedang diangkat ke hadapanmu. Semua yang selama ini kamu rasakan, semua kecurigaan halus yang dulu kamu pikir hanya berlebihan, semua momen di mana kamu merasa sendirian karena terlalu peka, semua malam di mana kamu bertanya mengapa aku harus merasakan semua ini sedalam ini, semuanya bukan kesalahan, semuanya bukan beban acak, semuanya adalah tanda. Tanda bahwa kamu bukan jiwa biasa, tanda bahwa kamu dilahirkan dengan antena batin yang lebih peka, tanda bahwa kamu dipercaya untuk menjadi penjaga energi di ruang-ruang yang pernah kamu datangi, tanda bahwa kamu diutus bukan untuk ikut larut dalam kepura-puraan kolektif, melainkan untuk menjadi titik kejujuran yang, meski sepi, tetap bertahan, tanda bahwa meski kamu tidak selalu terdengar, vibrasimu selalu bekerja, meski dalam senyap. Mereka pernah mengabaikanmu, menertawakan idealismemu, mencemooh caramu mencintai yang dianggap terlalu dalam, terlalu serius, terlalu intens. Tetapi suatu hari, ketika kehidupan memukul balik mereka dengan cara yang tidak mereka duga, mereka akan mengingatmu, mengingat bagaimana dulu kamu mengingatkan dengan halus, bagaimana dulu kamu mengajak mereka untuk lebih jujur pada diri sendiri, bagaimana dulu kamu menawarkan pelukan yang bukan sekadar hiburan, melainkan ajakan untuk berubah. Dan di saat itu, mereka akan menyadari bahwa yang selama ini mereka takuti bukan dirimu, melainkan kebenaran yang kamu bawa. Namun, dengar juga bagian ini, karena ini sama pentingnya. Kamu tidak hidup untuk membuktikan apapun pada siapapun. Kamu tidak diutus untuk meyakinkan semua orang bahwa kamu bernilai. Kamu tidak berkewajiban menjelaskan setiap batas yang kamu buat. Kamu tidak harus memaksa orang untuk mengerti mengapa kamu mundur, mengapa kamu pergi, mengapa kamu menutup pintu. Tugasmu bukan menjual ceritamu. Tugasmu adalah menjaga jiwamu. Jika suatu hari kamu merasa lelah menjelaskan, lelah membela diri, lelah meyakinkan orang bahwa niatmu tidak jahat, itu adalah tanda bahwa sudah saatnya kamu berhenti. Bukan berhenti menjadi baik, tetapi berhenti memohon dipahami oleh mereka yang tidak pernah benar berniat memahami, berhenti mengemis pengakuan dari mata yang sudah lama memutuskan untuk melihatmu lewat lensa prasangka, berhenti mengorbankan ketenangan batin hanya demi tinggal di ruangan yang tidak lagi selaras dengan getaranmu. Kekuatanmu yang paling menakutkan bagi mereka adalah kemampuanmu untuk berjalan pergi tanpa menoleh, kemampuanmu untuk melepaskan sesuatu yang pernah kamu cintai tanpa menyumpahi, kemampuanmu untuk mengatakan dalam hati, terima kasih atas pelajaran, aku memilih jalanku sendiri sekarang, dan lalu benar-benar melangkah pergi, tidak setengah-setengah, tidak menyisakan pintu rahasia untuk kembali, tidak menyimpan kunci cadangan bagi seseorang yang sudah berkali-kali membakar rumah batinmu. Itulah momen ketika semesta berbisik di telingamu, akhirnya kamu mengerti bahwa mencintai dirimu sendiri bukan keegoisan, melainkan fondasi bagi segala cinta lain yang ingin kamu bawa ke dunia, bahwa menjaga energimu bukan sikap dingin, melainkan bentuk hormat paling tinggi pada kehidupan yang dipercayakan kepadamu, bahwa berkata tidak bukan dosa, melainkan pintu bagi segala yang lebih suci yang sedang menunggumu di depan. Jiwa terpilih, setiap kali kamu memilih dirimu sendiri di atas drama orang lain, setiap kali kamu memilih keheningan di atas perdebatan yang tidak sehat, setiap kali kamu memilih pergi daripada tinggal di tempat yang membunuhmu, pelan-pelan kamu sesungguhnya sedang menyalakan api di dalam jiwa seseorang yang jauh di sana, yang diam sedang mengamati caramu bertahan. Mungkin mereka tidak berkata apa-apa, tetapi mereka belajar lewat caramu menjaga diri. Dan tanpa kamu sadari, keberanianmu menolak dimanfaatkan menjadi undangan bagi orang lain untuk juga keluar dari lingkaran yang sama. Kamu bukan hanya penyintas, kamu adalah titik referensi baru bagi banyak jiwa yang sedang mencari keberanian. Kamu adalah bukti hidup bahwa seseorang bisa menjadi lembut tanpa menjadi korban, bisa memaafkan tanpa membiarkan pola yang sama berulang, bisa menjaga kedamaian tanpa mematikan suaranya.
bisa mencintai dengan dalam tanpa memenjarakan dirinya sendiri di dalam hubungan yang tidak sehat. Mereka yang berjalan dalam kegelapan akan selalu lebih takut pada cahaya yang tenang daripada pada ancaman yang berisik. Iblis di dalam diri manusia akan selalu lebih gemetar di hadapan hati yang tidak dapat lagi diperas oleh rasa bersalah palsu, oleh ketakutan akan penolakan, oleh ketergantungan pada validasi, dan itulah dirimu sekarang. Jiwa yang telah melewati begitu banyak lapisan gelap, bukan untuk menjadi kebal, tetapi untuk menjadi sadar. Maka, ketika dunia kembali mencoba menilai kebaikanmu sebagai kelemahan, ingatlah semua perjalanan panjang ini. Ingat bagaimana kamu dahulu runtuh dan bangun lagi. Ingat semua momen ketika kamu merasa tidak lagi mampu, tetapi entah bagaimana kamu tetap melangkah. Ingat semua malam ketika kamu berbisik pada dirimu sendiri bahwa besok kamu akan mencoba lagi, dan kamu benar-benar melakukannya. Ingat bahwa tidak ada satupun dari itu yang sia-sia. Kamu bukan lagi sosok yang dapat mereka bentuk sesuka hati. Kamu bukan lagi tanah liat yang siap dibentuk oleh tangan yang tidak tahu menghormati. Kamu telah menjadi batu yang halus, ditempa oleh waktu, air mata, dan kesadaran. Kamu telah menjadi cermin yang jernih, tidak sempurna, tetapi apa adanya. Kamu telah menjadi malaikat bumi yang kehadirannya membawa kenyamanan bagi jiwa yang ikhlas dan membawa kegelisahan bagi jiwa yang menolak untuk jujur. Kau lebih menakutkan daripada iblis di mata mereka, bukan karena kamu kejam, tetapi karena kamu tidak bisa lagi dijerat. Bukan karena kamu gelap, tetapi karena cahayamu terlalu terang untuk menutupi kebohongan mereka. Bukan karena kamu haus kekuasaan, tetapi karena kamu tidak bisa lagi diperintah oleh rasa takut yang sama yang selama ini mereka pakai untuk mengendalikan orang lain. Dan di tengah semua itu, jangan lupa untuk tetap lembut pada dirimu sendiri. Tetap peluk bagian dirimu yang lelah. Tetap beri ruang bagi air mata yang kadang masih ingin jatuh. Tetap beri ruang bagi keraguan yang sesekali muncul. Karena menjadi jiwa yang terpilih bukan berarti kamu harus selalu kuat setiap saat. Bukan berarti kamu tidak boleh rapuh. Bukan berarti kamu harus menjadi sosok sempurna tanpa celah. Menjadi jiwa terpilih berarti kamu berani terus kembali pada niat untuk jujur kepada dirimu sendiri, apapun yang terjadi. Jika ada saat di mana kamu merasa ingin kembali menjadi versi dirimu yang lama, yang selalu mengalah demi diterima, yang selalu diam demi dianggap baik, yang selalu mengorbankan dirinya demi kenyamanan orang lain, ingatlah betapa mahal harga yang pernah kamu bayar untuk hidup seperti itu. Ingatlah betapa sesaknya dada ketika kamu menipu dirimu sendiri demi tidak kehilangan mereka. Ingatlah betapa kosongnya hatimu ketika kamu menyadari bahwa kamu telah kehilangan dirimu, bahkan ketika semua orang masih di sekitarmu. Kali ini, kamu berjalan dengan kesadaran baru. Kamu boleh mencintai, tetapi tidak lagi dengan membutakan dirimu. Kamu boleh dekat, tetapi tidak lagi dengan mengabaikan sinyal bahaya yang dirasakan jiwamu. Kamu boleh memberi, tetapi tidak lagi dengan mengosongkan dirimu sampai habis. Kamu boleh hadir, tetapi tidak lagi dalam ruangan yang membunuh jiwamu pelan-pelan. Jiwa terpilih, dunia ini membutuhkanmu, bukan sebagai martir yang terus-menerus dikorbankan, melainkan sebagai kesadaran hidup yang berjalan. Sebagai bukti bahwa seseorang bisa bangkit dari luka yang dalam tanpa harus ikut menjadi seperti mereka yang melukainya. Sebagai pengingat bahwa kekuatan tertinggi bukan terletak pada kemampuan untuk menghancurkan, tetapi pada keberanian untuk tetap mencintai tanpa kehilangan diri. Kehadiranmu adalah peringatan bagi kegelapan, bahwa tidak selamanya ia bisa bersembunyi, bahwa selalu ada hati yang berani membuka mata, bahwa selalu ada jiwa yang berani menegakkan batas, bahwa selalu ada malaikat bumi yang, meski tampak biasa, menyimpan api suci di dalam dadanya. Api yang menjaga, api yang menyinari, api yang menghangatkan jiwa-jiwa yang tulus, dan pada saat yang sama, membakar habis segala ilusi yang menipu. Dan kini, ketika kata-kata ini mulai meresap ke dalam lapisan terdalam dirimu, izinkan dirimu mengakui sesuatu, bahwa kamu memang berbeda, bahwa kamu memang tidak cocok dengan permainan dunia yang dangkal,
bahwa kamu memang tidak dilahirkan untuk menghabiskan hidup mengejar persetujuan yang terus berubah. Kamu dilahirkan untuk menjadi titik kesadaran, dan titik kesadaran itu seringkali kesepian. Tetapi di dalam kesepian itu, kamu ditemani oleh sesuatu yang jauh lebih agung daripada keramaian palsu manapun, yaitu rasa tahu di dalam dada bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar untuk jiwamu. Jadi, ketika orang-orang berkata kamu terlalu sensitif, terlalu pemilih, terlalu keras pada batasmu, terlalu sulit didekati, terlalu susah diluluhkan, tersenyumlah dalam hati, karena yang mereka sebut terlalu itu sesungguhnya adalah bentuk perlindungan yang sekarang kamu berikan kepada diri sendiri, bentuk cinta yang akhirnya kamu arahkan untuk pertama kalinya kepada jiwa yang paling lama kamu abaikan, yaitu dirimu sendiri. Jiwa terpilih, teruslah berjalan dengan langkah yang mungkin kadang gemetar tetapi tidak mundur, dengan hati yang mungkin kadang perih tetapi tidak lagi rela diinjak, dengan mata yang mungkin kadang lelah tetapi tidak lagi mau dibutakan. Kamu adalah malaikat bumi yang mereka kira akan selalu bisa mereka kontrol, padahal sesungguhnya kamulah yang sejak awal membawa kebenaran yang paling mereka takuti, yaitu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak memadamkan cahaya yang tidak mereka ciptakan.